Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Michelle Lorenzia kembali menjumpai Anda dalam program seputar Rani Sulsel edisi hari ini, Senin 5 Desember 2022. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Dipicu lampu kendaraan, dua pria di Bulukumba terlibat cekcok dengan menggunakan senjata tajam. Sedikitnya 5 pasangan bukan suami istri terjaring melakukan kumpul kebo. Aksi balapan liar di Kota Palopo dibubarkan paksa aparat kepolisian. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar Rani Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita pertama. Dipicu lampu kendaraan, dua pria terlibat duel di jalan. Akibatnya satu dibacok dan satunya ditikam. Keduanya dilarikan ke rumah sakit terdekat, satu diantaranya kritis. Dua orang pria terlibat pertikaian di jalan, tepatnya di Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Keduanya bernama Aco Darwis, 32 tahun, warga Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, dan Amsir, 24 tahun, Desa Sepang, Kecamatan Ujung Loe, Kamis malam, pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Akibat pertikaian itu, Aco Darwis mengalami luka tikam di bagian perut sebelah kiri, dan Amsir mengalami 2 luka bacok di kepala, dada, dan tangan. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Sultan Daeng Raja Bulukumba, dan keduanya sedang kritis. Menurut Kapolsek Rilau Ale, Ibtu Herman, kedua korban tidak saling mengenal. Pertikaian terjadi berawal cekcok gara-gara lampu kendaraan, di mana korban Amsir mengeluarkan kata-kata menyinggung, sehingga dibacok dan membalas menikam korban Aco Darwis. Beruntung warga sekitar cepat melerai. Yang bersangkutannya tidak saling mengenal, tapi ada awal yang mana di sini menurut keterangan untuk sementara bahwa si pengendara motor ini ketemu dengan kendaraan berpapasan sehingga mengakibatkan silau pandangan. Nah, sehingga pengendara motor turun dan mengatakan suatu kata-kata yang tidak baik sehingga warga di situ tidak menerima. Kemudian terjadilah suatu tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh si lelaki Amsir ini dan menikam salah satu warga yang ada di tempat kejadian, seperti itu. Saat ini polisi menjaga ketat rumah sakit untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi di kedua belah pihak, karena kedua korban dirawat dalam satu rumah sakit. Dari Kabupaten Bulukumba, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, razia penyakit masyarakat, tim Polrestabes Makassar menggerebek sejumlah rumah kos di Kota Makassar. Sedikitnya 5 pasangan bukan suami istri terjaring melakukan kumpul kebo dalam kamar. Tim Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polrestabes Makassar menggelar razia mencegah maraknya aksi pembuangan janin serta orok dengan mengecek sejumlah rumah kos di 3 lokasi di Kota Makassar. Dalam razia, polisi mengecek secara satu persatu penghuni kamar kos serta surat-surat tanda pengenalnya. Hingga total 10 orang muda-mudi yang diketahui bukanlah pasangan suami istri terjaring tengah berduaan di dalam kamar. Dari 5 pasangan ini, 1 orang wanita yang merupakan seorang vokalis band lokal di Cafe Makassar turut terjaring. Wanita tersebut didapati tengah bersama seorang lelaki yang bukan merupakan suaminya. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Leonard Simanjuntak menuturkan, dari hasil interogasi 5 pasangan bukan suami istri ini, beberapa diantaranya telah sering sekamar bersama. Untuk seorang wanita, dirinya mengaku sebagai vokalis band. Jadi tim kami melaksanakan razia di tempat kos-kosan. Malam ini ada 3 tempat, di Jalan Boulevard, kemudian Ancek Daeng Oyok dan Urip Sumarjo. Namun kami temukan yang pasangan tanpa hubungan pernikahan itu di 2 tempat. Jadi ada 5 pasang yang kami dapatkan.
dan salah satu pasangan itu mengaku bahwa dia adalah seorang entertainment yang penyanyi tapi lokal di Makassar. Ini rata-rata yang diamankan ini memang sudah lama sama-sama dalam informasinya sudah ada yang berhubungan yang sudah lama, namun ada yang baru. Untuk proses hukum lebih lanjut, 5 pasangan tersebut langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar guna dilakukan pemeriksaan. Polisi juga akan berkoordinasi dengan pihak Pemkot Makassar untuk menindaki terkait pasangan di luar hubungan nikah serta etikas nakal yang tidak ketat dalam pengawasan tamu di Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainis melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi launching perpanjangan rute kereta api perintis di Pulau Sulawesi dari stasiun Garongkong, Kabupaten Baru ke stasiun Kabupaten Maros sejauh 80 km. Pada tahap awal ini, para penumpang dapat naik kereta pertama di Sulawesi ini secara gratis. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melaksanakan soft launching pengoperasian terbatas kereta api pertama di Pulau Sulawesi di kantor Balai Kereta Api Sulawesi Selatan di Kabupaten Maros. Setelah sebelumnya pada bulan lalu membuka rute stasiun Garongkong Kabupaten Baru menuju stasiun Mangilu Kabupaten Pangkep dengan jarak 66 km. Kini pengoperasian terbatas tersebut kembali diperpanjang hingga ke stasiun Maros sepanjang 80 km dengan melewati 9 stasiun. Budi Karya mengatakan pada Mei 2023 mendatang, proyek nasional kereta api Makassar Parepare akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Sejalan dengan program paradigma pembangunan Indonesia sentris tidak terpusat di Jawa. Masyarakat juga sudah bisa menggunakan kereta api jalur Maros Baru secara gratis hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan pengoperasian terbatas jalur kereta api ini dilakukan sebagai upaya Kementerian Perhubungan untuk mengenalkan kereta api kepada masyarakat Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Selain itu dilakukan agar masyarakat semakin percaya untuk menggunakan kereta api Trans Sulawesi, utamanya untuk mengunjungi sejumlah objek wisata yang berada di sekitar stasiun yang dilewati. Salah satunya kawasan Geopark Karts Maros Pangkep. Nah, hari ini tentu kita tahu kita lagi di Sulawesi. Proyek Makassar Parepare juga sudah melakukan soft. Tadi kita berangkat dari Maros ke Rajali, terus balik ke Rama. Ini masih sudah lama. Iya, lama-lama. Membuktikan bahwa ini sudah dibangun dengan baik. Diketahui jalur kereta api Makassar Parepare memiliki panjang dengan total 142 km, merupakan bagian dari rencana pembangunan kereta api Trans Sulawesi yang menghubungkan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Proyek KA ini melayani konektivitas pada 5 wilayah kabupaten kota Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Baru, Kota Makassar, dan Kota Parepare. Selain itu, untuk mendukung mobilitas pergerakan manusia, jalur kereta api Makassar Parepare juga akan mendukung kelancaran distribusi logistik karena melewati beberapa pelabuhan dan kawasan industri semen yang ada di Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Makassar terus melakukan upaya untuk menurunkan angka stunting di Makassar, salah satunya melalui lorong wisata. Wali Kota Makassar Dani Pomanto menargetkan Kota Makassar menjadi zero stunting melalui peningkatan ekonomi masyarakat di lorong. Kondisi stunting di Kota Makassar saat ini cukup baik dan sudah masuk dalam kategori terendah di Sulawesi Selatan. Kendati demikian, pemerintah Kota Makassar terus melakukan upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting atau kurang gizi. Salah satunya dengan program yang digagas Wali Kota Makassar Dani Pomanto, yakni Lorong Wisata. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan melalui lorong wisata stunting dapat dicegah dengan pendekatan terhadap ibu hamil, hingga peningkatan ekonomi warga melalui usaha mikro kecil menengah. Jadi makanya kita buat lorong wisata ini adalah bentuk untuk
mengkanalisasi persoalan-persoalan stunting atau memfokuskan persoalan-persoalan stunting agar kita bisa tangani dengan baik. Kita akan kalau boleh, kalau bisa nol, kenapa tidak? Nah, makanya bentuk zooming itu menzoom, mendetailkan masalah-masalah dengan sistem wisata supaya masing-masing kita berbagi pikiran. Dari Kota Makassar, Ikra iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. 2 kurir narkoba asal Kabupaten Goa diamankan petugas kepolisian Polres Pangkep saat hendak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. 2 kurir pengedar narkotika jenis sabu-sabu berhasil dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Pangkep di halte busway Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Pangkajene, Pangkep, Sulawesi Selatan. Keduanya ditangkap saat akan melakukan transaksi di halte busway. Pelaku yang diamankan berinisial HR dan IW berasal dari Kabupaten Goa. Penangkapan terhadap kedua pelaku bermula dari penyidik mendapatkan laporan dari masyarakat jika kedua orang ini diduga akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di area tersebut. Kedua pelaku digeledah dan polisi mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu yang disembunyikan di sadel motor. Kedua tersangka ini langsung digiring ke Mapolres Pangkep untuk ditahan dan diinterogasi lebih lanjut. Menurut pengakuan pelaku, mereka memesan secara online melalui pesan Instagram lalu dijual kembali. Saat ini seorang pelaku lainnya kini ditetapkan daftar pencarian orang yang menjadi seorang pembeli berinisial F. Mereka tergiur untuk menjual kembali lantaran harganya menjanjikan. Ini narkotika jenis sabu ini, kedua pelaku ini memesannya melalui via Instagram. Yang kalau sudah dipesan tersebut langsung dikirimkan denah lokasi dan tempatnya di mana. Dan saat itu kalau sudah dikirimkan lokasinya, kedua tersangka ini mengambilnya. Dan saat diambilnya, sempat dibawa ke rumahnya saudara Inul untuk dikonsumsi terlebih dahulu sebagian sebelum diantarkan ke pemesan itu saudari Vira. Sedangkan barang yang ditemukan 0,382 gram. Akibat dari perbuatannya, tersangka kini mendekam di balik jeruji Polres Pangkep dan dijerat dengan pasal 112 subsidi junto pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Warung kelontong dirampok 5 orang pemuda bersenjata tajam akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, sebuah warung kelontong yang berada di pinggir Jalan Poros, Kapasaraya, Kota Makassar, menjadi korban perampokan 5 orang pemuda bersenjata anak panah, busur, dan parang. Aksi tersebut sempat terekam kamera CCTV dan terlihat pelaku mengacungkan parang kepada korban, lalu merusak etalase tempat jualan dan kabur usai mengambil sejumlah barang.
Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian oleh 5 orang pemuda bersenjata anak panah busur dan parang yang terjadi di salah satu warung kelontong pinggir jalan Poroska Pasaraya, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, pelaku yang berjumlah 5 orang dengan menggunakan 2 sepeda motor tiba-tiba turun dari kendaraan, kemudian masuk ke dalam toko kelontong dengan mengacungkan senjata tajam jenis parang. Sementara rekan lainnya yang berada di luar menodongkan anak panah busur kepada pemilik warung saat salah seorang pelaku yang membawa parang memaksa untuk mengambil rokok dan uang tunai. Tidak lama kemudian, pelaku mengacungkan parang panjang hingga mengenai kaca etalase jualan dan pecah. Pelaku bersama kawanannya kemudian langsung kabur dengan mengambil sejumlah bal cemilan yang berada di depan warung. Pemilik warung Muhammad Nur menjelaskan, pelaku berjumlah 5 orang, satu masuk ke dalam warung membawa parang, sementara rekan lainnya berada di luar dengan membentang busur dan 2 lainnya menjadi joki motor untuk segera kabur. Pemilik kios pun merasa trauma dengan adanya kejadian yang nyaris mengancam nyawanya. Pasalnya pencurian menggunakan senjata tajam tersebut baru terjadi selama ia membuka toko yang buka hingga dini hari. 2 motor, yang di belakang kuncen 3, yang di depan kuncen 2. Yang depan cuma 1 orang masuk bawa parang, yang 3 orang itu Pak membentang busurnya. Yang di tengah, yang di belakangnya itu bawa parang, jadi 2 orang bawa parang, 1 bawa busur, 2 sopirnya. 2 ya. Emang toko ini dalam keadaan terbuka pada saat itu? Keadaan terbuka Pak. 24 jam kita sini. Usai beraksi, kelima pelaku langsung kabur ke arah Jalan Tol Insinyur Sutami, Makassar. Sementara itu, Babin Kamtibmas Pasaraya telah mendatangi TKP dan mengambil rekaman CCTV untuk diserahkan ke Polsek Tamalan Rea Makassar untuk diselidiki. Dari Makassar, Yolyosvin iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, unit Reskrim Polsek Talo menangkap seorang remaja yang menganiaya pelajar SMP lalu direkam di jalanan di Kota Makassar. Mirisnya, aksi pemukulan dilakukan sebagai bentuk balas dendam setelah korban sempat berselisih dengan keponakan pelaku. Sudah Mi. Inilah video amatir yang direkam saat seorang remaja berinisial D berusia 16 tahun melakukan penganiayaan terhadap seorang siswa pelajar SMP swasta yang terjadi di sekitar Jalan Insinyur Juanda, Kota Makassar. Aparat Polsek Talo kemudian bergerak cepat dan telah menangkap pelaku penganiayaan tersebut. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 9 senjata tajam jenis parang yang sempat dibawa oleh pelaku. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku mengakui perbuatannya dan mirisnya aksi kekerasan dilakukan sebagai bentuk balas dendam setelah keponakan pelaku sempat berselisih paham dengan korban. Menurut Kanit Reskrim Polsek Talo, Ibtu Armin Nurdin, korban awalnya bermasalah dengan keponakannya yang juga merupakan pelajar dari sekolah lain. Permasalahannya apa ini Pak? Jadi akar permasalahan bahwa si pelaku ini ada keponakannya sekolah atas nama inisial R ya, inisial R karena masih di bawah inisial R. Dia sekolah di SMK 5 kelas 1. Dia ada perselisihan paham dengan anak dari sekolah SMP Muhammadiyah. Setelah itu ini si R ini memanggil omnya, si pelaku untuk melakukan pembalasan. Keponakan pelaku yang kemudian mendapatkan laporan lalu naik pitam kemudian mendatangi korban dan melakukan penganiayaan. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku akan terancam dikenakan pasal 351 KUHP terkait penganiayaan dengan ancaman hukuman sekitar 5 tahun penjara. Dari Makassar, Yolyosvin iNews melaporkan. Pemirsa, aksi balapan liar di Kota Palopo dibubarkan paksa aparat kepolisian. Para pelaku dan polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran. Para pelaku yang tertangkap digeledah, sementara motor yang digunakan diamankan ke unit lalu lintas. Kejar-kejaran antar polisi dari tim sus presisi Polres Palopo dengan para pelaku balapan liar tidak terhindarkan.
Mengetahui kedatangan polisi, para pelaku tancap gas. Meski begitu, tidak sedikit dari para pelaku sempat tertangkap tangan saat terjatuh dari motor yang digunakan. Pembubaran balap liar ini dilakukan untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi warga, mengingat para pelaku menjadikan jalur-jalur utama sebagai arena balapan. Mirisnya, para pelaku bahkan nekat mengadu kecepatan motor mengitari rumah jabatan Wakil Wali Kota Palopo. Para pelaku yang tertangkap diberikan pembinaan. Polisi mengancam akan memberikan sanksi yang lebih tegas jika masih berulang. Yang sangat meresahkan masyarakat Kota Palopo yakni balap liar, di mana kami sudah mengamankan beberapa unit yang melaksanakan balap liar, sehingga kami membawa ke satuan lalu lintas, di mana ini akan berlanjut terus, yang dibentuk oleh Bapak Kapolres yang kemarin diperbarui. Jadi untuk saat ini dikatakan tim sus presisi. Jadi tujuannya bagaimana caranya masyarakat Kota Palopo ini bisa tidur nyenyak, utamanya di subuh hari. Dari Kabupaten Luwu, Nasrul Toba, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan peserta mengikuti seleksi turnamen Liga Domino yang digelar di Kota Makassar. Turnamen tersebut sekaligus ajang silaturahmi para penghobi domino di Sulawesi Selatan. Turnamen Liga Domino Ikatan Keluarga Alumni Semansa Makassar zona angka 80-89 resmi dimulai di Kota Makassar. Pengurus Pusat Ketua Bidang Olahraga Ikatan Keluarga Alumni atau IKASMANSA Makassar, Junaldi, membuka kegiatan turnamen Liga Domino. Liga Domino Semansa Cup Angkatan 80-an merupakan ajang yang pertama kali dilaksanakan dan diinisiasi langsung oleh IKASMANSA Angkatan 87. Turnamen Liga Domino Cup IKASMANSA ini akan menjadi event yang akan digulirkan setiap bulannya atau 2 bulan sekali. Kita juga di Semansa Makassar ini pengurus pusat sudah membentuk juga wadah domino. Jadi namanya IKASMANSA Makassar Domino Club. Liga Domino Cup IKASMANSA juga akan digelar pada tanggal 27 mendatang di Jabodetabek. Turnamen Liga Domino Cup Semansa diikuti oleh perwakilan angkatan 80-89, di mana masing-masing angkatan diwakili sebanyak 4 pasang. Karena ini pertama di Semansa 87, ini menjadi kalender kegiatan domino Semansa. Bulannya jadi dapat dimulai. Sementara itu, Ketua Umum IKASMANSA 87, Irjen Pol Andirian R. Jajadi, dan Ketua Harian Muhammad Burhanuddin IKASMANSA mengatakan kegiatan Liga Domino IKASMANSA Makassar zona 80-an seri 1 dengan total hadiah dalam turnamen tersebut senilai 10 juta rupiah. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah rumah panggung berlantai 2 yang berada di Desa Leko Pancing, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, ludes dilalap si jago merah. Kobaran api membuat warga sekitar panik dan salah seorang penghuni rumah mengalami luka bakar setelah berupaya menyelamatkan harta bendanya yang hangus terbakar. Dari rekaman video amatir warga, terlihat kobaran api besar melalap seluruh bagian rumah panggung berlantai 2 yang berada di Dusun Corangki, Desa Leko Pancing, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros. Sebagian warga yang berada di sekitar lokasi sontak panik dan hanya bisa menangis. Sedangkan warga lainnya berupaya berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api terus membesar lantaran sebagian bangunan rumah tersebut terbuat dari semi permanen. Akibat kebakaran ini, salah seorang penghuni rumah mengalami luka bakar di bagian telapak kaki setelah menginjak lantai tegel rumah saat berupaya masuk ke dalam kobaran api untuk menyelamatkan harta benda miliknya yang hangus terbakar. Selain itu, 2 kendaraan sepeda motor dan sepeda listrik juga ikut terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung mengerahkan 2 unit mobil damkar untuk menjinakkan kobaran api yang mulai padam.
Diduga kebakaran ini disebabkan akibat korsleting listrik di sekitar atap rumah yang menimbulkan percikan api hingga mengenai kayu yang dalam kondisi lapuk dimakan usia. Pasca kebakaran ini, warga bahu-membahu membersihkan sisa kebakaran dan bergotong royong untuk membangun kembali rumah korban dari hasil bantuan swadaya serta pemerintah setempat. Api sudah cukup besar, ya, karena saya keluar dari rumah sudah membumbung tinggi apinya. Oh, memang katanya sempat ada ledakan juga memang, atau gimana Pak? Ledakan sempat ada 2 kali ledakan, justru ledakan itulah yang penghuni rumah baru tersadar. Jadi mereka keluar dari rumah setelah ada ledakan dan memang apinya sudah cukup besar. Cukup besar ya Pak. Pada saat itu memang penghuni rumah lagi istirahat atau gimana Pak? Penghuni rumah lagi istirahat karena sudah dini hari kan. Iya. Setengah 3, jam 3 itu orang sudah pada istirahat. Pada saat di dalam rumah itu ada berapa orang itu Pak? Penghuni rumah 2, orang tua, sekitar 7 orang. 7 orang ya Pak. Sekitar jam 3 subuh. Oh, itu memang apinya besar ya atau gimana Dan? Sebelumnya ada dari pihak keluarga korban yang mendengar suara ledakan. Ya. Kemudian pas dicek ternyata aliran listrik yang korslet ledakan tersebut sehingga menimbulkan percikan api. Ini yang terbakar rumah apa ini Dan? Rumah warga. Dia rumah panggung atau rumah panggung kayu, kemudian rumah batu bawahnya. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, pihak kepolisian sektor Tanra Lili masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan satu bangunan rumah milik warga Dusun Carangki. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Laurencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam kitab pada salam. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.